Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore ini ya saya Kiting Cakrawala dari Puskominfo Indonesia bersama Bang Elhan Jakaria. Beliau adalah Komisaris Utama PT Tani dan saya juga sekaligus Sekretaris Jenderal Petani Perhimpunan Penyangga Tatanan Negara Indonesia dan beberapa organisasi yang saya ada di dalamnya. Banyak sekali Bang ya. Saya dengar-dengar juga kan YouTube juga aneh lihat tuh ada. Jadi banyak Bang ya. Saya berangkat memang dari media. Saya kelola banyak media dan berakhir ke sebetulnya YouTube itu program saya sendiri. Saya ketemu orang, saya ngobrol itu program saya sendiri. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menjadi konten saya. Terima kasih. Mantap. Oke. Bang Jakaria aja lah nih panggilnya lah biar lebih asik. Saya dengar dari rekan-rekan semua nih, saya makanya penasaran. Saya datang dari Lubang Buaya Bang, jauh. Oh, buaya ada lubangnya ya? Iya. Tahu kan Abang Lubang Buaya monumen kita tuh? Tahu. Itu yang harus kita bersikuku untuk terus kita kenang. Pengorbanan para jenderal waktu itu. Harus Bang. Kita selalu ingat istilahnya kalau kata Bung Karno, jas merah ya. Jas merah. Kita harus selalu ingat sejarah. Gitu. Oke Bang, aneh penasaran nih. Saya dengar Abang punya konsep baru tentang ekonomi yang keren katanya. Ini nih. Dong. Ini nih. Jadi gini. Sedikit Bang kalau boleh Bang. Oke, jadi gini. Saya dulu di Nusantara Holding Konsorsium Ventura Limited, ya di mana Nusantara Holding itu bergerak di pengumpulan uang dari seluruh dunia untuk bisa investasi ke Indonesia. Makanya beberapa waktu yang lalu sempat ramai nih PMA. Tapi pada akhirnya ya kita tidak berada di situ. Kenapa? Kami menggalakkan ekonomi Pancasila dengan prinsip ekonomi baru dari ekonomi kerakyatan, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, dan pada akhirnya dengan berasaskan ekonomi Pancasilaisme. Dalam artian begini, yang disebut ekonomi Pancasilaisme itu terdiri dari 5 prinsip yang berintegritas kepada yang pertama, bisnis digunakan pada nilai etis berdasarkan wahyu Allah. Waduh, seru juga. Tetap menyangkutkan wahyu Allah gitu. Wahyu Allah. Tahu kan ada 10 ketentuan Tuhan lah, ada banyak. Aduh, saya ini terlalu jauh nih saya bahas ini, mohon maaf. Tapi asik nih. Tapi ini harus sesuai dengan ketuhanan. Ya. Prinsip-prinsip apa sih yang seharusnya itu yang Tuhan tidak sukai lah gitu. Karena kan pada dasarnya kita Indonesia ini tetap berketuhanan nih Bang ya. Itulah. Nih, Bang. Yang pertama Pancasila berketuhanan yang Maha Esa. Makanya prinsip ekonomi baru kita adalah bisnis digunakan pada nilai etis berdasarkan wahyu Allah. Nah, yang kedua, pembangunan berkelanjutan dengan konsep teknologi hijau bumi untuk langit biru untuk menjaga hukum alamnya. Oh, tetap kita jaga alam ini Bang. Oh iya dong. Jangan sampai kita berbisnis tapi malah merusak alam, bener, lakukan Bang. Pembakaran hutan. Banyak kimia juga sekarang yang itu merusak itu ke masyarakat juga, ke masyarakat. Nah, Ane semakin penasaran apa sih Bang? Jelasin dong. Tuh, udah pada nunggu kan? Ya, itu baru 2 prinsip ya. Kenapa? Pembangunan berkelanjutan itu sesuai dengan sila pertama, sila kedua Pancasila apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sekarang prinsip ekonomi Pancasila yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika dengan kesetaraan kebangsaan kemanusiaan berdasarkan hak asasi manusia. Mas Kiting asli mana? Saya aslinya Jakarta Bang. Betawi. Saya Sunda. Ada Jawa. Bener. Ada Batak. Bener, lengkap. Ada Dayak. Ada Karo. Banyak suku bangsa di Indonesia ini. Nah, Indonesia terlahir dari penyatuan suku bangsa tersebut. Beragam suku bangsa, beragam bahasa. Mungkin, Bang, mohon maaf, boleh Kiting tambahin? Boleh. Bang ya. Persatuan bukan berarti harus sama kali Bang. Oh tidak, persatuan bukan berarti harus sama. Persatuan adalah warna kehidupan. Perbedaan adalah warna. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Asik bener. Itulah Bhinneka Tunggal Ika ya. Makanya prinsip ekonomi ketiga Bhinneka Tunggal Ika dengan kesetaraan kebangsaan kemanusiaan berdasarkan hak asasi manusia. Sila ketiga Pancasila apa? Sila ketiga Pancasila adalah persatuan Indonesia. Satu Indonesia bener Bang. Sila keempat adalah kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip ekonominya adalah musyawarah mufakat berdasarkan gotong royong dengan konsep kemitraan koperasi kerakyatan untuk rakyat, bukan koperasi kerakyatan untuk swasta, bukan koperasi kerakyatan untuk Anda. Begitu, Bang. Banyak sekarang yang ngaku koperasi, tapi yang kaya malah ketuanya, KSB-nya yang kaya. Mengatasnamakan koperasi. Iya, gitu. penggalangan dana. Tapi anggotanya ya gitu-gitu aja. Bahkan banyak, mohon maaf, simpan pinjam. Simpan pinjam ya. Banyakan pinjamnya daripada minjam. Bener, daripada nyimpan. Bener. Banyakan minjamnya daripada nyimpan. Itu udah jadi biasa lah gitu. Nah.
Sila Pancasila kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya di konsep ekonomi Pancasila, sila kelima prinsipnya adalah tujuan bisnis untuk keadilan sosial sebagai kewajiban manusia. Manusia tidak hanya memiliki hak untuk hidup, tapi juga memiliki kewajiban untuk menghidupi. Untuk menghidupi ya. Itulah 5 prinsip ekonomi Pancasila yang waktu itu dicanangkan, dan sekarang ini negara Indonesia, Pak Jokowi sendiri sudah menjalankan public private partnership, prinsip ekonomi, di mana kemitraan BUMDes dan swasta itu sinergi. Sinergi ya. Makanya sudah banyak perusahaan besar yang sekarang mengelola para petani. Para petani. Ini sangat luar biasa. Nah, kalau kami, konsep ekonomi baru waktu itu yang dicanangkan adalah dengan P4. P4 ekonomi konsep, dalam artian public private partnership for people. Ada people-nya nih. Karena people di sini adalah petani langsung, nelayan langsung, peternak langsung, pengusaha UMKM langsung, pengusaha perkebunan langsung. P4. P4 ya. Nah, jadi pengembangan aja dari yang hari ini dipakai oleh Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. The best lah itu dengan konsep ini. Kenapa? Itu nggak jadi beban negara. Apalagi sekarang program KUR sudah digalakan dan sangat cepat. Ini sangat luar biasa. Oke, Bang Jakaria nih. Ke depan kira-kira Abang apa yang perlu disampaikan buat rekan-rekan, buat saudara-saudara kita semua khususnya Indonesia nih Bang nih. Ke depan ya saya cuma akan cerita sedikit bahwa tanggal 24 Januari 2022 kami sudah memilih satu desa yang berada di Riau, yaitu Desa Sungai Anak Kamal, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, untuk dijadikan prototipe konsep ekonomi baru P4. Nah, tapi mohon maaf, tidak kemungkinan kita di Jawa juga kan gitu Bang. Di mana aja seluruh Indonesia Bang ya? seluruh Indonesia. Tuh, pokoknya pemirsa di rumah jangan ketakutan. Seluruh Indonesia nih, Bang Jakaria. Ya, kenapa? Karena kita langsung berhubungan dengan kepala desa dan BUMDes. Kita cerita di Sungai Anak Kamal aja. 1.200 hektar lahan disediakan oleh Pak Mastowi, Pak Kepala Desa, untuk dikelola. Saya hanya pesan ke Pak Kepala Desa, jangan sampai ada jual beli lahan. Jangan sampai ada sewa menyewa lahan. Bagi hasil oke. Itulah kemitraan koperasi P4. Public Private Partnership for People. Nah, di mana semua aset itu milik rakyat, milik masyarakat desa, dan kita investor datang hanya untuk mensupport dan untuk bersinergi lalu bagi hasil. 1.200 hektar, 1 hektar saja dikelola oleh 10 orang petani. Itu kalau misalkan 5 orang petani aja 1 hektar. Kalau misalkan 1.200 hektar berarti di Desa Sungai Anak Kamal akan membuka lapangan pekerjaan sekitar 6.000 petani. 6.000 petani berarti udah nggak ada sistem ijon dong. Dihantem semua sama Bang Jakaria khususnya tim nih ya. Tim. Saya tidak sendirian di sini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini adalah kita tahulah bahwa honorer sekarang ini saya dengar kemarin bahwasanya honorer itu jadi beban kabupaten dan apalah pekerja honorer. Mohon maaf ya kalau saya salah, ini kan saya baru dengar 2 hari yang lalu. Ya sekarang kalaupun jadi petani ya petani berseragam ya. Saya yakin itu jadi petani pekerjaan yang mulia kok. Mulia. Kenapa? Semua perut berhutang pada petani. Apa yang ditanam itu yang kita panen dan akan mendapatkan hasil dari sana. Dan ini konsep untuk di Sungai Anak Kamal ini, di Desa Sungai Anak Kamal ini bisa diduplikasi oleh desa-desa di seluruh Indonesia. 81.000 lebih desa. Sekarang Mas Kiting coba pikirkan, kalau desa kuat, bisa gaji, BUMDesnya berjalan, gimana coba? Aman. Semua kan berangkat dari perut juga. Nah, kan gitu Bang Jakaria. Kalau perutnya keisi, aman insya Allah. Makanya tadi bertanya langkah ke depan adalah apa? Saya jawab bahwasanya ke depan adalah saya dan tim kami bergerak, terus-menerus bergerak, dan kita nggak peduli. Mohon maaf juga banyak beberapa pihak seperti pabrik-pabrik pupuk besar yang sudah banyak kontak saya. Saya tidak jual pupuk di sini. Saya bawa konsep saya adalah untuk menguatkan konsep BUMDes, konsep desa Anda. Oke, Abang Jakaria, dengan Presiden Tani itu sendiri apa sih? Nggak ada hubungannya dengan Presiden Tani. Sama sekali? Nggak ada. Presiden Tani Indonesia, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Tatang Jainuddin berdiri sendiri. Dipilih oleh rakyat waktu itu di Malang Selatan, bertepatan pada tanggal 20 Mei kalau nggak salah, saat Hari Kebangkitan Nasional. Setelah itu, Presiden Tani bergerak, didaulat lagi, dan akhirnya sekarang banyak ribuan aliansi masyarakat yang mendeklarasikan Tatang Jainuddin
yang mendeklarasikan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Tatang Zainuddin sebagai Presiden Tani. Presiden Tani tumbuh di tengah-tengah rakyat Indonesia, di tengah para petani. Walaupun pencetusnya waktu itu memang di Malang Selatan, tapi berkelanjutan. Nah, ya. Kenapa saya bilang tidak ada hubungannya? Karena dia udah otomatis. Program ini adalah programnya dia. Begitu. Berarti udah sama-sama Nah, juga. iya. Gitu, Bang Ilham. Ya mungkin Ingat yang Mas Kiting tadi sebutkan, bersatu bukan berarti harus sama. Perbedaan adalah warna kehidupan. Nah, gitu, itu dia. Kita tetap sama-sama bersama Presiden Tani Indonesia. Oke, satu lagi mungkin ya, karena waktu juga Bang ya. Ada pesan-pesan untuk maksud itu generasi muda yang akan datang, apa kira-kira pesan-pesannya nih Bang? Oke. Ini saya akan memberikan sedikit apa ya, prinsip-prinsip dasar saya kenapa saya total di pertanian. Jadi begini. Ada satu prinsip yang memang harus kita pahami di negara Indonesia ini. Salah satunya adalah kapitalisme berprinsip penduduk sebagai kaum pemodal yang berjumlah hanya 20% menguasai 80% perekonomian, termasuk lahannya. Lahannya termasuk ya. Dan komunis, nih kita bicara komunis sedikit. Komunis berprinsip 50% kaum pemodal, 50% kaum pemodal menguasai buruh 50% dan aset-asetnya. 50-50 sama-sama. Itu komunis. Nah, sekarang saya mau tanya ke Mas Kiting, Indonesia prinsip ekonominya apa? Hari ini adalah super kapitalis. Super kapitalis, serem banget nih Bang ya. 10% orang kaya, 10% masyarakat Indonesia bisa dihitung jahari. Menguasai 90% lahan dan buruh seluruh Indonesia. Seperti itu. Oke Bang. Jadi seharusnya apa? Prinsip ekonomi apa? Pasti nanya begitu. Iya, maksud saya kan dengan kayak tadi Abang ceritain tentang kapitalis itu sendiri, untuk langkah-langkah kita menyelamatkan negeri kita, apa sih yang ada di konsep Abang ini? Kan gitu Bang ya. Kembali ke Pancasila bersama prinsip ekonomi Pancasilanya. Di situ ada ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tapi itu belum selesai. Masih ada lagi nih. Koperasi atau ekonomi kerakyatan oleh rakyat, untuk rakyat, dari rakyat, dan mulainya dari rakyat juga. Tetap dari rakyat ya Bang ya, tetap semangat kita gitu. Soalnya ketika saya keliling Indonesia bersama Presiden Tani, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Tatang Zainuddin, itu kami menemukan hal yang sama. Permodalannya nggak ada, Pak. Permodalannya nggak ada. Kenapa? Kita bukannya nggak bisa, banyak orang kaya kok bisa disebut, ayo Pak ke pertanian, nanti dia jadi kapitalis lagi. Repot lagi ya. Sekarang kalau misalkan di sebuah BUMDes, sebuah desa melakukan inovasi untuk mendapatkan uang, sebetulnya ini saya nggak boleh ngomong, tapi ini adalah Dekakon. Yang saya bangun ini, yang kami bangun ini adalah Dekakon. Ya sama aja, Mas Kiting, prinsip saya sebut aja Gojek sama Grab. Itu mempertemukan pelanggan, mempertemukan orang dengan driver. Nah kalau saya, konsep kami, konsep Abang sendiri, mempertemukan investor dengan petani langsung. Lahannya udah ada, makanya tidak ada sewa menyewa lahan, tidak ada jual beli lahan. Bahkan nggak boleh, saya tekankan ke kepala desa yang sudah komunikasi dengan saya, jangan ada jual beli lahan. Nanti lahan di desa Anda habis dikuasai asing dan asing ya. Oke, asik. Brotherku, ada tambahan lain nggak kira-kira? Ya, sekarang sudah saatnya, terlebih pasca pandemi ini merubah banyak hal, mulai dari kebiasaan dan mulai dari tata cara kehidupan. Ya teruslah mulai mencintai pertanian. Jangan lupa untuk investasi di bidang pertanian. Nanti sebentar lagi kami akan launching sebuah aplikasi Android yang mempertemukan investor dan petani dengan harga saham mulai dari Rp100.000. Satu lembar saham Rp100.000. Jadi kalau Mas Kiting punya duit 1 juta, beli 10 lembar saham, bisa mendapatkan sertifikat dan Anda memiliki hak lahan. Untuk hari ini prototip di Desa Sungai Anak Kamal. Ya. Investasi 1 juta, 2 juta, 10 juta, Anda berhak berbicara. Lahan saya ada di Desa Sungai Anak Kamal. Saya nanam apakah cabai itu? Kemarin bawang merah Lokananta. Merah ya. Apakah di padi? Anda punya lahan. Bahkan ini nanti menjadi trendsetter. Di saat orang-orang yang berada, di saat saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang berada di Sudirman, kitik-kitik jalan untuk menuju ke tempat kerjanya, dia ngecek handphone dulu. Gue udah nanam nih, gue udah investasi nih. Nah, ini salah satu cara untuk mempertahankan hidup kita. Kenapa?
Karena pertanian itu kalau nggak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Sudah saatnya. Jadi pekerjaan susah, tiba-tiba BUMDes buka lowongan pekerjaan. Saya yakin ini hal yang sangat komunikasi. Oke, abangku, kira-kira ini berjalan begini udah berapa tahun sih? Kalau- Aku belum tahu nih, pemirsa di rumah juga pasti belum tahu. Kalau konsepnya sudah lama. Sudah lama. Dari tahun 2007 waktu itu. Bahkan ini konsepnya ini dari tahun 1998. Lama berarti udah ya. Ini konsep rahasia untuk Indonesia lepas landas. Dan pendahulu menyerahkan konsep itu kepada saya sehingga pada ketika pada tahun 2009 kita jalankan, 2014 kita cetuskan, dan baru kali ini saya berani untuk memblow up public private partnership for people, di mana kekuatan perekonomian itu ada di desa. BUMDes. BUMDes itu sendiri. Kami PT Tani Indonesia, Tani Indonesia. Terasalemba Agroniaga Integrasi hanya sebagai off taker. Nggak usah tahu uangnya dari mana, yang jelas ada uang yang bisa kami buat untuk membiayai lahan-lahan yang berada di desa-desa. Ya, desanya Mas Kiting mungkin. Mantap, mantap kalau begitu. Oke, Bang Helm. Akhirnya sampai juga di penghujung acara. Saya Kiting Cakrawala yang bertugas. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.